Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang membedah game yang telah saya buat, yakni tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh game yang saya buat, namanya Duniapedia. Duniapedia ini merupakan game petualangan untuk sampai ke suatu negara tersebut dengan menandainya. Seperti ini ada Tugu Paris, ini ada di Brasil, dan ini ada di Inggris. Nah, misalkan kita klik tentang about ini, nah ini akan muncul seperti ini. Ini adalah tentang gamenya. Nah, ini ada tutorialnya, dan ini ada home kembali. Nah, kita akan membahas caranya mengklik about, play, exit. Misalkan kita klik play, nah akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa bergerak, ini ada halangannya, dan ini ada mendapatkan poinnya dengan menyentuh ini landmark di salah satu negara ini, dan ini contohnya London. Nah, kita kembali lagi misalkan, nah, dan ini klik exitnya. Nah, akan tertutup tampilannya. Bagaimana sih cara membuat menu-menu tersebut? Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, kita buat dulu construct duanya. Yang pertama dengan membuat tampilan menunya. Nah, seperti inilah tampilan menunya. Ini bisa diklik, di insert new object untuk menambahkan objek barunya. Di sini ada tulisan juga yang telah saya buat, formatnya PNG. Nah, beralih ke actionnya. Tadi kan ada action klik about, play, dan exit. Nah, kita buka action dari menu ini, menu depannya. Kita buka menu. Nah, ini yang pertama. Di sini contohnya ada play. Play ini yang pertama dengan mengklik mouse. Jadi misalkan jika kita mengklik mouse pada tombol play, maka sistem akan mengarah ke play. Nah, gitu. Yang kedua, ini agar tampilannya bisa terdeteksi jika kita sentuh. Coba ya, kita play lagi. Nah, ini kan ada tandanya nih jika kita sentuh. Nah, itu menggunakan actionnya. Jika mouse kita sentuh pada play, maka play ini ukuran awalnya, misalkan kita setting 110,107. Nah, kemudian sentuhan akhirnya berada
seperti yang ini. Jika mouse kursorkan diarahkan ke play, maka size-nya akan mengecil menjadi 90,87. Dan tak lupa bila ada sentuhan efeknya, kita bisa klik di sini lalu invert untuk menambahkan agar sentuhannya bisa. Kemudian sama juga diterapkan di about. Nah, sama jika mouse kita klik pada about, maka sistem akan mengarah ke about. Nah, gini. Kemudian ini juga sama untuk agar mendapat sentuhan. Bila kita klik, jadi tahu tandanya apabila menyentuh tombol about. Nah, ini settingan awalnya about, size-nya sama. Sebenarnya ini size-nya beda, disamakan aja. Nah, ini size-nya untuk about. Dan yang terakhir close. Nah, misalkan kita klik tombol mouse pada exit, maka browser akan close. Nah, seperti tadi, browser akan close. Ininya juga sama. Mouse apabila kursor pada exit, maka exit. Ini tampilan ukuran awalnya, dan ini tampilan ukuran akhirnya. Kita coba, misalkan kita klik ini. Jika mouse menekan tombol pada play, kita klik. Nah, ini kita back terlebih dahulu. Nah, kita back lagi. Nah, ini condition. Nah, kita conditionnya pilih yang mouse. Jika mouse, lalu next, lalu pilih ini condition pada mouse. Kita pilih saat mouse ditekan, jadi on object, klik, kemudian kita next. Nah, ini apa yang kita klik? Nah, di ini dipilih play. Jika ingin mengganti, ini ditekan saja play-nya, lalu kita pilih, lalu di OK, kemudian kita done. Nah, kemudian maka misal memilih sistem ini, maka sistem. Jadi yang kerja itu sistem. Bisa diklik. Nah, back terlebih dahulu. Nah, ini kemudian back. Nah, seperti tadi kita memilihkan action yang dibutuhkan. Jika kita butuhnya action system, maka kita pilih action system, lalu next, maka sistem akan menujunya kita pilih go to layout, kemudian kita pilih next, lalu kita pilih play. Jadi sistem akan menuju ke layout play. Kita pilih done. Nah, begitupun juga dengan yang ini. Saat menekan, saat menyentuh tombol play, maka size-nya akan berkurang, akan zoom in maupun akan zoom out lagi. Begitu juga dengan yang exit. Jika menekan exit, maka
browsernya akan close. Beralih ke layout about, kita bisa pilih di sini. Nah, ini contoh akan kita berikan objek baru dengan cara klik kanan, insert new object, kita pilih yang sprite, mau insert, kemudian klik lagi, kita pilih objek yang kita suka. Di sini saya akan pilih watermark. Jadi watermark ini pembuat gamenya. Ini contohnya, misalkan ini nama saya, lalu crop otomatis. Nah, kemudian di close, lalu kita bisa sesuaikan ukurannya. Kita taruh di sini, lalu klik save, lalu bisa kita jalankan running. Nah, oh ini belum pas, kita sesuaikan dulu dengan ukurannya. Kita arahkan, lalu klik save lagi, lalu running. Nah, jadi beginilah tampilannya. Akan muncul objek baru yang terletak di sini. Lalu kembali lagi ke instruct-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke event set play untuk menggerakkan karakternya. Langkah awal untuk membuat karakter, kita bisa masukkan objeknya. Di sini sudah saya masukkan dengan diberi nama pemain. Lalu kita klik pemainnya. Nah, awalnya kita akan membuat dulu actionnya. Misalkan action jalan, kita bisa pilih animasi dengan diberi nama jalan. Lalu kita pilih filenya seperti ini. Lalu ini sudah saya buat folder untuk jalan, bisa dimasukkan. Yang pertama kita pilih dulu, misalkan jalan 1, lalu kita open, lalu akan muncul hanya 1. Kemudian untuk menambahkan action yang lain agar terletak di animasi frame ini, kita bisa klik ini animation frame, lalu kita klik kanan, lalu klik import frame, lalu pilih from file. Nah, di sini masukkan semua action jalannya dari jalan 2 sampai 4, lalu open. Nah, lalu akan muncul 4 gambar yang terletak di sini. Untuk mengeceknya, kita bisa pilih jalan ini, animation jalan, lalu pilih klik review untuk mengecek animasinya. Nah, ini karakter akan nampak jalan. Close. Kemudian kita pilih lagi animasi still. Still itu diam. Seperti tadi, pilih filenya, lalu pilih folder yang still, pertama masukkan yang 1 dulu,
lalu open, lalu akan muncul seperti ini satu, lalu ini animation frame diklik, kemudian import frame from file, kita pilih sisanya still 2 sampai still 4, lalu open. Begitu juga dengan yang lompat dan dead seperti ini. Untuk mengeceknya sama seperti yang tadi jalan, animation jalan, klik kanan lalu pilih preview. Nah, ini juga akan terlihat, karakter akan terlihat loncat. Kemudian close. Untuk event sheet-nya, yang pertama kita pilih keyboard. Nah, fungsi keyboard ini untuk menggerakkan karakternya, misal tombol space, maka pemain akan loncat. Caranya seperti tadi, kita pilih yang ini, keyboard, misalkan ini kita back dulu, ini back, kita pilih keyboard, lalu actionnya pilih on key, jadi saat ditekan space, ini kita pilih space, ini bisa diklik tombol mana yang akan diklik, kemudian pilih done, lalu maka juga seperti tadi bisa dipilih di sini, ini di back terlebih dahulu, pilih yang pemain. Nah, kemudian saat masuk ke actionnya, kita sama ini lompat ini kita samakan dengan animasinya yang ini. Nah, jadi lompat ini namanya harus sama dengan yang ini, actionnya ini. Jika tidak sama, maka si pemain tidak akan bisa melakukan actionnya gitu. Begitu juga dengan yang ini, still, jalan. Nah, yang ini juga berikutnya still ini diam, jadi kita pilih saja si pemain akan diam saat pemain still. Kita bisa klik. Nah, kita bisa scroll ke bawah, lalu actionnya stop, lalu done. Begitu juga saat loncat, move ini saat jalan, dipilih saja yang tadi actionnya, pilih yang on move. Ini juga saat main keluar dari layout, keluar di sini maksudnya jika terjatuh, maka layout akan restart di sini berarti akan memulai lagi layout dari bawah. Dan kemudian juga akan mereset global variable di sini berarti point, nanti akan dijelaskan di berikutnya. Nah, kemudian saat semua action pemain sudah dimasukkan, lalu beralih ke play. Nah, pemain di sini pemain akan ditambahkan behavior. Behavior ini juga salah satu termasuk actionnya. Jadi yang pertama ini ada platform. Untuk
menambahkan behaviornya, kita bisa pilih add new. Nah, tinggal dipilih saja kebutuhannya. Ini kebutuhan saya yang pertama, platform. Platform ini agar pemain bisa bergerak. Nah, kemudian yang kedua ada scroll to. Scroll to ini agar si background ini mengikuti gerak pemain. Maksudnya kamera akan fokus ke pemainnya. Jadi saat pemain di sini, scroll to ini mengikuti. Jadi scroll to ini bagaikan kameranya. Nah, kemudian ada juga event seat, yakni play. Fungsi play ini, maksudnya event seat mirror. Jadi mirror ini untuk menggerakkan pemain ke kanan atau kiri. Bisa men-setnya dengan klik mirror untuk arah kiri dan kembali lagi ke kanan, dan disetnya dengan not mirror. Kita coba, kita run. Nah, ini jika klik tombol panah atas akan ke atas, kiri akan mirror ke kiri, kanan akan kembali lagi. Begitu juga dengan space. Space ini nanti akan mempunyai fungsi. Lalu kembali lagi. Ada action lain, yakni dead. Fungsi dari action dead ini saat pemain jatuh di luar ini. Kita alihkan dulu play. Nah, saat si pemain jatuh ke sini, nah kita bisa tambahkan dead ini ke membuat objek baru, akan tetapi kosong. Nah, objeknya ini kosong, lalu di close, kemudian ke event lagi, play. Nah, objek tadi kita beri nama mati. Jadi jika pemain masuk ke objek mati yang tadi kosong, maka si pemain akan mati dan mereset. Nah, ini saat keluar layout akan restart layout, dan restart juga variabel dari poinnya. Lalu kita coba. Nah, ini loncat, space untuk menyerang. Contoh ini saat keluar outside. Nah, akan kembali lagi, akan merestart, bisa dilihat. Nah, ada action dead. Action dead ini yang tadi seperti jatuh gitu. Jadi saat keluar outside akan melakukan action dead yang jatuh tadi. Itulah fungsi dari ini, objek ini, dan maka pemain akan dead. Jadi fungsi space ini selain untuk loncat juga bisa untuk menyerang. Di sini saya pilih gambar kapsul. Ini kan temanya tentang bepergian ke luar negeri. Jadi
misalkan ada halangan pusing ataupun muntah. Saat melewati halangan ini, si pemain akan menyerang dengan kapsulnya, maksudnya akan meminum obat agar si halangan ini dengan nama pusing dan muntah akan hilang. Nah, jadi fungsi space juga bisa untuk menyerang. Jadi untuk loncat juga bisa menggunakan arah panah ke atas. Begitu untuk penjelasan dari si karakternya. Berikutnya kita akan beralih ke halangan. Apa aja sih yang ada di halangan ini? Nah, langkah awal untuk membuat halangan yakni membuat dulu poin dan nyawa ini. Untuk membuat global number poin dan nyawa dengan cara klik di sini. Di sini maksudnya add event, kalian bisa mencobanya di bawah juga. Ini add event. Lalu pilih klik kanan, lalu add, lalu pilih add global variable ini. Nah, ini bisa klik, ini bisa diberi nama dan angkanya. Fungsi dari poin dan nyawa ini, poin ketika menyentuh sesuatu akan bertambah. Begitu juga dengan nyawa. Nyawa di sini disetting jika terkena halangan, maka nyawa akan berkurang 1. Nah, selanjutnya kita bisa mulai. Event sheet yang pertama, saat pemain terkena ini halangan yakni pusing. Nah, maka sistem akan subtract. Subtract ini mengurangi 1 dari nyawa. Nah, untuk menambahkan nyawa tadi kan sudah dibahas di global number ini. Nah, kemudian ini spread di sini, maaf belum saya beri nama. Spread ini maksudnya pil. Nah, pil saat terkena pada halangan yakni pusing, maka pusing ini sebagai halangan akan berkurang juga 1 nyawanya. Jadi pusing di sini juga mempunyai nyawa dan mempunyai action lagi. Sprite di sini berarti pil, maka pil akan membuat si halangan ini yakni pusing akan destroy. Destroy ini maksudnya hancur. Nah, begitu juga event sheet yang selanjutnya. Ini pusing saat berangka 0, maka pusing akan hancur. Nah, destroy ini berarti hancur. Nah, tadi di sini kan 0, berangka 0. Nah, berapa sih nyawa dari halangan yang di sini berarti pusing?
kita bisa tambahkan di layout play, lalu pilih halangan yakni pusing, lalu bisa klik ini instant variable, klik, nah lalu bisa tambahkan. Sini sudah saya tambahkan yakni pusing, diberi angka 5, jadi 5 ini adalah nyawa dari halangannya. Nah, kita coba. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, halangan akan 5 saat terkena tembakan dari si pemain, maka halangan akan hilang. Kemudian si pemain akan menuju ke selanjutnya, dan tadi saat menyentuh penambah poin di sini yakni ada landmark London, poin akan bertambah menjadi 5. Nah, untuk menambahkan poin di Londonnya, bisa kita kembali ke event sheet play, lalu pilih, nah ini. Jadi jika si pemain mengenai ini saya beri nama ambil, maka si ambil akan hancur, bisa dikatakan hilang, atau juga akan mendapat 5 poin. Nah, kembali lagi ke objek halangan. Nah, begitu juga dengan halangan berikutnya. Ini halangan berikutnya ada muntah. Sama seperti tadi, jika pemain mengenai muntah, maka sistem akan mengurangi 1 nyawa dari si pemain. Ini juga sama, saat si pil mengenai si halangan yakni muntah, maka muntah akan terkurangi nyawanya 1 dan hancur. Ini juga muntah saat angkanya 0, maka muntah akan hancur. Dan jangan lupa juga muntah, objek halangan ini dikasih instant variable, lalu diberi nama muntah, lalu nomornya kita pilih 5. Misalkan nih, kita coba saat poin dari si pemain berkurang. Kita coba. Nah, ini juga ada penambah poin baru, yakni tadi ada objek yang berbentuk landmark dari Italia, yakni Roma. Nah, misalkan si pemain akan terkurangi nyawanya dengan terkena dengan halangan muntah. Kita coba. Nah, nyawa akan berkurang 1. Kita coba lagi. Nah, akan berkurang lagi menjadi 1. Kita kembali lagi ke event play,
kita tambahkan lagi halangan yang ketiga. Klik pada add event ini untuk menambahkan event dari halangan yang berikutnya. Sebelumnya kita tambahkan dulu objek dari halangan yang akan kita pakai. Saya tambahkan seperti biasa, misalkan kita taruh halangannya di sini. Kita insert new object, kemudian insert, lalu klik, lalu tambahkan. Nah, sebelumnya sudah saya siapkan filenya. Sebentar. Nah, ini dia halangannya, lalu open, kita kecil, lalu close. Lalu kita ubah dulu ukurannya. Kita taruh di sini, lalu kembali lagi ke event sheet play. Mohon maaf sebelumnya, jadi ini saya percepat tahapannya. Jika kalian ketinggalan, bisa diulang, atau video di YouTube ini bisa dikurangi kecepatannya, misalkan 0,25 ataupun 0,5. Nah, langsung saja kita mulai.
Nah, ini sudah jadi halangan yang kita buat. Kita coba play. Ke 45, lalu ke berikutnya 1 2 3 4 5, lalu ke berikutnya. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, jadi halangan yang ketiga ini juga sama, akan hilang atau hancur atau destroy saat 5 kali dari tembakan. Nah, ini 5 kali terkena serangan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang skor. Untuk skor kita akan buat menjadi seperti ini. Nah, apabila pemain dari sini bisa melewati next step-stepnya dan berakhir ke objek piramid ini, maka pemain akan menang. Nah, untuk menang kita bisa membuat layoutnya terlebih dahulu. Untuk kali ini sudah saya siapkan layout menang. Jadi nanti saat pemain menyentuh objek piramid, maka akan menuju ke layout menang ini. Caranya kita buat event seed, yakni pemain on collision with pyramid, yang artinya saat menyentuh piramid maka piramid akan hancur dan mendapatkan 5 poin. Selain mendapatkan 5 poin, pemain juga akan menang. Nah, untuk menambahkannya kita bisa tambah ke sini, add action, lalu system, lalu pilih go to layout, dan kemudian pilih layout menang, lalu dan lalu kita coba. Kita ulangi. Nah, ini masih 2. Empat dan 1 lagi. Nah, menang. Nah, nanti inilah hasil akhir bila pemain bisa mengalahkan semua step-stepnya dan akan muncul tampilan menang. Kita close dulu. Nah, apabila kalah maka ini apabila dead atau mati, maka si pemain akan menuju ke layout kalah saat nyawanya 0. Kita coba lagi. Kita mulai play. Kita coba. Ini kan nyawa masih 5. Kita coba agar si pemain nyawanya menjadi 0. Kita coba 4 3 2 1 0. Nah, beginilah tampilan akhir jika pemain nyawanya telah habis dan akan menuju ke layout kalah. Nah, begitulah berapa BTS atau di balik layar dari game yang saya buat. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.